Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Oke, kita lanjut untuk activity 9. Write request asking about someone's willingness to do something. Tuliskan permintaan menanyakan seseorang tentang kesediaan melakukan sesuatu. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaan ya. Pertanyaan kepada seseorang tentang menanyakan kesediaannya. Nah, misalnya di sini ada example, contohnya, I want you to get me the novel. Aku ingin kamu mengambilkan novelku. Nah, bagaimana caramu untuk meminta seseorang melakukan sesuatu? Nah, kita bilangnya, will you get me the novel, please? Akankah kau mau mengambilkan novelku? Tolong. Nah, seperti itu ya, untuk meminta kesediaan kepada orang lain, atau asking about someone's willingness to do something. Nah, di sini untuk yang pertama, I want you to open the door. Aku ingin kamu membukakan pintu. Kita bisa meminta seseorang untuk melakukannya dengan mengatakan, will you open the door, please? Akankah kamu mau membukakan pintunya? Untuk yang nomor 2, I want you to answer the phone. Aku ingin kamu menjawab teleponku. Meminta seseorang melakukan sesuatu, kita bisa mengatakan, will you answer the phone, please? Untuk yang nomor 3, I want you to give Firman a message. Aku ingin kamu memberi pesan kepada Firman. Kita bisa menanyakan dengan mengatakan, will you give Firman a message, please? Lanjut untuk yang nomor 4, I want you to turn off the television. Aku ingin kamu mematikan televisi. Di sini kita bisa minta seseorang untuk melakukan dengan mengatakan, will you turn off the television, please? Nomor 5, I want you to phone me later. Aku ingin kamu menelponku nanti. Nah, di sini kita bisa mengatakan, will you phone me later? Untuk nomor 6, I want you to have the bill. Kita bisa meminta seseorang dengan mengatakan, will you give me the bill, please? Akankah kamu memberiku nota pembayarannya? Nomor 7, I want you to visit grandma this Saturday. Aku ingin kamu mengunjungi nenek Sabtu ini. Kita bisa mengatakan, will you visit grandma this Saturday? Akankah kamu mengunjungi nenek Sabtu ini? Nomor 8, I want you to help me with my homework. Aku ingin kamu membantu PR-ku. Di sini kita bisa mengatakan, will you help me with my homework, please? Akankah kamu mau membantu PR-ku? Untuk nomor 9, I want you to get me some food. Aku ingin kamu membawakanku beberapa makanan. Will you get me some food, please? Akankah kamu mau membawakan aku makanan? Dan yang terakhir untuk nomor 10, I want you to leave me alone. Aku ingin kamu meninggalkanku sendiri. Will you leave me alone, please? Akankah kamu mau meninggalkanku sendiri? Activity 10. Go around the class. Ask 5 of your friends 5 things that they can do and 5 things that they cannot do. Oke, pada aktivitas 10 ini kalian diminta untuk berkeliling kelas kalian ya, menanyakan kepada 5 teman kalian tentang hal yang dapat mereka lakukan dan hal yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi untuk aktivitas 10 ini kalian bisa menanyakan kepada teman sekelas kalian. Kita lanjut untuk activity 11. Match the two parts of the sentence. How do you say the underlined words in your language? Kalian diminta untuk mencocokkan kalimat yang ada di kolom A dengan kalimat yang ada di kolom B. Nah, di sini kan untuk di kolom A ini kan ada kalimat yang titik-titik ini ya, kalian diminta untuk melengkapinya. Kemudian kalian bisa mengatakan kata yang di garis bawah. Oke, untuk yang nomor 1 di kolom A, ini adalah the weather is very bad. Cuacanya sangat buruk.
and it's bla bla bla. Nah, kalau cuacanya sangat buruk, kira-kira jawaban yang tepat yang ada di kolom B itu yang mana? Jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang C, ya. The weather is very bad. Cuacanya sangat buruk. And it's too dark outside. Dan di luar sangat gelap, ya. Nah, yang nomor 2, we can do it. Kita tidak bisa melakukan ini. It's bla bla bla. Nah, jawaban untuk yang nomor 2 yang tepat adalah yang A, ya. We can do it. Kita tidak bisa melakukan ini. It's too dangerous. Ini terlalu berbahaya. Untuk yang nomor 3, I want to learn English before bla bla bla. Nah, untuk yang nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang B. I want to learn English before it becomes too complicated. Aku ingin belajar bahasa Inggris sebelum itu terlalu rumit. Untuk yang nomor 4, the car is bla bla bla. Nah, untuk yang nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang D, ya. The car is too small for all of us. Mobil ini terlalu kecil untuk kita semua. Dan untuk yang nomor 5, the children are, nah jawaban untuk nomor 5 ini adalah yang I, ya. The children are too young to watch the film. Anak-anak terlalu muda untuk menonton film. Activity 12. Complete the sentence. Use to plus adjective from the box. Untuk aktivitas 12 ini, kalian diminta untuk melengkapi kalimat berdasarkan gambar tersebut, ya. Kalian diminta untuk menggunakan kata to, ya. To itu artinya terlalu, ya. Diikuti dengan adjektif atau kata sifat yang ada di dalam kotak berikut ini. Oke, untuk gambar yang pertama, nah di sini kan gambarnya itu anak sedang berpikir matematika, ya. I can do this. Aku tidak bisa melakukan ini. It's bla bla bla. Jawaban nomor 1 yang tepat adalah it's too difficult. Nah, ini terlalu sulit. Jadi difficult di sini sudah kita pilih, ya, kita coret saja. Untuk yang nomor 2, you can play with me. Kamu tidak bisa bermain denganku. You are bla bla bla. Kamu nggak bisa bermain denganku karena, nah di situ kan si kakaknya itu menunjuk bahwa adiknya itu masih tingginya, ya, di bawahnya. Jadi di sini yang tepat adalah you are too short. Kamu terlalu pendek. Ya, jadi di sini yang nomor 2 jawabannya adalah yang short. Nih, shortnya kita coret saja. Nomor 3, I can buy them. Aku tidak bisa membeli. They are, nah mereka itu terlalu apa harganya? Kalau kita tidak bisa membeli berarti harganya terlalu mahal. Mahal itu adalah expensive, ya. Kita bisa tuliskan di sini, they are too expensive. Untuk yang nomor 4, I don't want to swim. Aku tidak ingin berenang. The water is bla bla bla. Aku tidak ingin berenang karena airnya terlalu dingin, ya. Jawabannya adalah cold. Jadi kalau ditambah dengan to menjadi the water is too cold. Karena airnya terlalu dingin. Activity 13. Complete the sentence. Use the word in the box. Lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kata yang ada di kotak. Oke, di sini ada gambar nomor 1 sampai dengan nomor 6, ya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat tersebut menggunakan kata-kata yang ada di dalam kotak. Oke, kita lihat dulu untuk kata yang pertama. Ada kata very old, itu artinya sangat tua. Sedangkan too old, itu artinya terlalu tua. Very big, sangat besar. Too big, terlalu besar. Very heavy, sangat berat. Too heavy, terlalu berat. Jadi di sini nanti kalian akan membedakan penggunaan very dan juga to, ya. Nah, di sini saya beri catatan, very itu digunakan untuk menyatakan hal yang bermakna positif.
Sedangkan to digunakan untuk menyatakan hal yang bermakna negatif. Untuk nomor 1, look at that house. Lihat rumah itu. It's bla bla bla. Nah, kalau kalian melihat rumah itu, kalimat yang tepat untuk melengkapi yaitu very big, ya. It's very big. Look at that house, it's very big. Lihat rumah itu sangat besar. Untuk nomor 2, I think the hat is bla 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 for her. Aku pikir topi itu titik-titik untuknya. Nah, kalau kita lihat di gambar tersebut, topi yang digunakan anak itu kebesaran, ya. Jadi, di sini kita bisa lengkapi untuk nomor 2. The hat is too big. Topinya terlalu besar untuknya. Lanjut nomor 3. I can't lift it. Aku tidak bisa mengangkat ini. It's bla bla bla. Nah, tidak bisa mengangkat karena too heavy, ya, terlalu berat. Nomor 4, the suitcase is bla bla bla. Very heavy, ya, sangat berat. Nomor 5, the painting is very old. Lukisan itu sangat tua. Untuk nomor 6, we can't use this phone now. Kita tidak bisa menggunakan telepon ini sekarang. It's too old. Ini terlalu tua. Maksudnya adalah telepon tersebut. Activity 14. Work in pairs. Make a short dialogue asking about someone's willingness to do something. Act out the dialogue in front of the class. Use props to support your role play. Oke, untuk aktivitas 14 ini kalian diminta untuk membuat dialog pendek, menanyakan tentang kesediaan seseorang melakukan sesuatu, ya. Kalian bisa praktikkan dialog yang sudah kalian buat di depan kelas. Nah, contoh dialognya kalian bisa lihat pada gambar di aktivitas 14 tersebut. Langsung saja saya bahas untuk aktivitas berikutnya, Activity 15. Nah, untuk aktivitas 15 ini, kalian mendapatkan email dari Adam, ya. Kalian bisa baca email dari Adam, kemudian kalian balas email dari Adam tersebut. Nah, di sini. Oke, saya akan memberikan contoh untuk balasan kepada Adam. Nah, berikut ini adalah contoh balasan email kepada Adam. Kalian bisa membuat balasan sendiri menggunakan bahasa kalian. Lanjut pada aktivitas 16. Activity 16. Scan QR code and watch the video. Work in pairs. Tick the abilities in the box according to the information you found in the video. Jadi di aktivitas 16 ini kalian diminta untuk scan, ya, scan barcode yang ada di aktivitas 16 itu. Nah, di situ ada isinya tentang video. Kalian diminta untuk memberi tanda centang pada kebiasaan yang dapat dilakukan dari video tersebut. Cindy, I met a boy at the front yard. Is that your brother? Oh yes, he is. His name is Thomas. How old is he? Actually, we are twins. So, Thomas is 15 years old, just like me. Twins? No kidding. Why? No. I mean, you two are so different. You are right. He is white and tall. You are tall too. But I am not as white as he is. Indeed. By the way, do you have the same hobby? No. He likes basketball. He can play basketball very well. And you cannot. I cannot. But I can play chess very well, while he cannot. He is not interested in playing chess. But he can cook delicious food. Really? You won't believe it. He took a cooking class last year. Wow. What about you? Well, I don't like cooking. I like eating. What about you, Melanie? What are you interested in? Well, I like swimming. I can swim very well. Well, Thomas can swim very well too. He is a member of a swimming club. Cool. Oh, I can play chess too.
Can you? Yeah, let's play chess someday. What about now? I'll grab my chess set now. Okay. Berdasarkan video tadi, yang dapat dilakukan Thomas adalah swimming, kemudian playing basketball, dan juga cooking, ya. Sedangkan untuk Cindy, hal yang dapat dilakukan oleh Cindy adalah playing chess, bermain catur. Sedangkan Melanie, hal yang dapat dilakukan oleh Melanie adalah swimming, berenang, dan juga playing chess, bermain catur.